yang nggak hadir nggak? Ada. Siapa? Hadir. Kenapa nggak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Itu suratnya, Bu. Oh ini ya. Oh iya. Tadi ada acara keluarga, Bu. Oh acara apa? Ada nikah, Bu. Oke. Keterangan Bu apa? Oke nanti itu gak usah naik kelas aja ya. Iya, Bu. Siang dari belum. Baik, gua absen dulu ya. Sutra Ayu, Ada, Bu. Hestia Musmina, Hadir, Bu. Lia Urmila, Amanda, Hadir, Bu. Septiani Utami, Hadir, Bu. Anggun Pinasti, Hadir, Bu. Viva Sadri, Dini Fauzia. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, cuma yang tadi yang gak hadir. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian ingat nggak materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang pantun, Bu. Tentang pantun. Iya. Ya, betul sekali pantun. Pantun apa kali yang kemarin kita bahas? Pantunin apa? Iya, betul. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian mengenai teks deskripsi. Kalian udah tahu belum pengertian dari teks deskripsi? Belum. Ya. Hesti coba. Ini, Bu, teks yang menggambarkan suatu objek. Betul. Nah, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu barang, benda, orang, dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam teks itu juga kita juga diharuskan untuk mengatakan suatu hal secara rinci, singkat, namun juga dapat dimengerti oleh orang. Nah, kemudian yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada yang bisa membacakan ciri-ciri dari teks deskripsi yang sudah Ibu tampilkan? Saya, Bu. Silakan ya. Yang pertama, adanya keterlibatan panca indera. Yang kedua, selalu menggambarkan suatu objek. Dan yang ketiga, paragrafnya jelas, rinci, dan mudah dipahami, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi ada 3 ciri-ciri dari teks deskripsi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu deskripsi sugestif yang bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objek. Yang kedua yaitu deskripsi eksploratoris atau deskripsi teknis yang bertujuan memberikan identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca juga dapat mengenali objek jika bertemu secara langsung atau berhadapan secara langsung. Nah, kemudian struktur teks deskripsi itu ada 3. Strukturnya ini secara umum ya, yaitu ada identifikasi, deskripsi bagian, dan juga kesimpulan. Nah, selanjutnya itu Ibu akan memberikan contoh dari teks deskripsi. Ada yang bisa membacakannya? Saya, Bu. Nah, silakan Dini, silakan bacakan. Rumah Yulisa. Rumah Yulisa terletak di depan rumahku, yang mana di halaman rumahnya terdapat pohon mangga yang membuat suasana sangat segar. Bunga-bunga indah menghiasi depan rumah Yulisa. Dinding rumah Yulisa berwarna putih dengan pintu dan jendela berwarna hijau, serta lantai keramik yang berwarna putih bersih, membuat rumah Yulisa sangat enak dipandang. Di dalam rumah Yulisa, posisi barang-barang sangat diperhatikan sehingga semua tertata rapi. Lantainya bersih serta ruangannya yang baru membuat orang yang singgah mau berlama-lama di dalamnya. Oke, terima kasih Dini. Jadi dengan adanya teks deskripsi dari rumah Yulisa ini kita bisa mengetahui bahwa di rumah Yulisa ini ada apa? Lagi pohon mawar hijau. Iya, terus ada putih dengan pintu dan jendela. Oke, itu tadi ya contoh dari teks deskripsi singkat mengenai rumah Yulisa. Nah, pada selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu mengenai teks deskripsi. Jadi kalian akan mendeskripsikan contoh-contoh yang sudah Ibu tampilkan di sini. Oke, Bu. Oke, jadi ini tugasnya
hebat sangka. Kemarin aku sama si Celoteni. Oke, udah dapat semua lembar kerjanya? Sudah. Lembar kerjanya itu bisa dilihat dulu itu perintahnya tentang apa? Ya, jadi tugasnya itu ibu ingin kalian mendeskripsikan tentang rumah dinas yang sudah ada ditampilkan pada lembar kerjanya. Oke, jadi ibu tunggu selama 5 menit. Cukup nggak kalau 5 menit? Mau berapa kali ya? Oke, 7 menit ya. 8. Iya, 7 menit saja yang ada, jangan banyak mau. Oke, sudah 7 menit, sudah pada selesai kan? Ini kelompok siapa dulu yang mau maju? Oke, silakan lihat. Dibacakan teks deskripsinya. Boleh maju ya? Oke Bu, jadi di sini judul kan ini gini sendiri ya Bu. Iya. Rumah limas khas Kota Palembang. Rumah limas adalah rumah tradisional berbentuk limas yang dibuat dengan gaya panggung. Bangunan khas daerah Palembang ini dibangun bertingkat dan kumpulan tingkatan-tingkatannya disebut masyarakat sebagai pengkawin yang memiliki makna tersendiri. Rumah ini sering digunakan sebagai tempat pesta pernikahan dan acara adat. Hampir seluruh bagian dari rumah limas terbentuk dari kayu. Pemilihan kayu dilakukan bukan tanpa sebab, namun menyesuaikan dengan karakter kayu dan kepercayaan masyarakat di Sumatera Selatan. Uniknya, jenis-jenis kayu yang digunakan merupakan kayu betulan dan dikabarkan hanya tumbuh subur di daerah yang beribu kota di Palembang. Saja Bu. Oke, sudah sangat rinci ya, walaupun tidak terlalu rumah. Ini kelompok siapa lagi yang mau maju? Bu, Anggun, silakan Anggun. Anggun sekelompok sama Wifa ya? Iya. Oke. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan rumah limas Palembang. Yang pertama itu deskripsi bagian. Rumah limas adalah rumah adat tradisional Sumatera Selatan yang berbentuk panggung dengan atap berbentuk limas atau piramida terpenggal. Rumah ini mencerminkan status sosial, budaya, dan filosofi masyarakat Palembang. Selanjutnya, deskripsi bagian. Yang pertama itu ada atap berbentuk limas, terdiri dari 2 sampai 3 tingkatan, menggunakan genteng tradisional, memiliki simbar atau hiasan atap. Selanjutnya bagian deskripsi manfaat. Manfaat rumah limas. Yang pertama itu tempat tinggal yang nyaman, perlindungan dari banjir, sirkulasi udara yang baik, tahan terhadap cuaca ekstrim, tempat berkumpul keluarga besar, wadah kegiatan adat istiadat, penanda status sosial, sarana silaturahmi masyarakat. Kesimpulannya, rumah limas merupakan warisan arsitektur yang memiliki keunikan dalam desain dan konstruksi, mencerminkan kearifan lokal dalam beradaptasi dengan lingkungan, dan memiliki sistem ventilasi alam yang efektif serta tahan terhadap kondisi iklim tropis. Terima kasih Anggun, sudah sangat bagus sekali ya. Jadi kalian ini sudah bisa membuat teks deskripsi dengan baik. Nah, Ibu mau mendengar dari kelompok ini tentang deskripsi rumah limas. Silakan maju Dini.
memiliki bentuk atap limas yang unik dan menjadi ciri khas. Selain sebagai tempat tinggal, rumah limas juga memiliki nilai historis, sosial, budaya yang tinggi bagi masyarakat Palembang. Kemudian deskripsi bagian. Nah, untuk deskripsi bagian ini ada atap limas, tiang panggung, ruangan, dan ornamen. Untuk atap limas ini bagian yang paling menonjol dari rumah limas adalah atapnya yang berbentuk limas. Atap ini biasanya terbuat dari ijuk atau genteng yang memiliki fungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan. Kemudian untuk tiang panggungnya, rumah limas ini dibangun di atas tiang-tiang panggung yang terbuat dari kayu ulin dan kayu besi. Tiang panggung ini berfungsi sebagai penyangga rumah dan juga sebagai tempat menyimpan peralatan pertanian. Kemudian ruangan dalam rumah limas biasanya dibagi menjadi beberapa bagian seperti ruang tamu, ruang tidur, dapur, dan ruang makan. Tiap ruangan memiliki fungsi dan tata letak yang khas. Kemudian ada ornamen. Nah, ornamen rumah limas ini dihiasi dengan berbagai ornamen ukiran kayu yang indah. Ornamen ini biasanya menggambarkan flora dan fauna khas Sumatera Selatan. Kemudian deskripsi manfaatnya. Nah, untuk deskripsi manfaatnya ini, rumah limas berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat. Rumah ini sering digunakan untuk menyelenggarakan acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan pertemuan keluarga. Kesimpulannya, rumah limas ini adalah representasi dari kebudayaan dan arsitektur Indonesia. Keberadaannya tidak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol identitas dan jati diri masyarakat Palembang. Dengan segala nilai yang terkandung di dalamnya, rumah limas patut dilestarikan dan dijaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Oke, terima kasih Dini atas presentasinya. Yang terakhir, silakan. Kelompok 4, Manda ya? Iya, Ibu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mendeskripsikan rumah limas Palembang. Jadi, rumah limas Palembang adalah rumah tradisional daerah Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Disebut rumah limas karena bentuknya yang menyerupai limas. Selain berbentuk limas, rumah ini juga tampak seperti rumah panggung karena memiliki tiang-tiang yang terpanjang ke dalam tanah. Ini dibuat karena daerahnya yang dekat dengan perairan. Rumah limas merupakan bangunan bertingkat dan setiap tingkatnya memiliki makna tersendiri. Jadi tingkat-tingkat pada rumah ini disebut masyarakat sebagai vokalis. Nah, rumah limas ini sangat luas dan seringkali digunakan sebagai tempat pesta pernikahan dan acara adat. Luasnya mulai dari 400 hingga 1000 meter persegi. Jadi, pembuatan rumah limas ini dibangun dari kayu tembesu, kayu ulen, dan kayu sayur. Kayu tembesu digunakan untuk membuat dinding, lantai, dan pintu. Untuk membuat tiang rumah pada umumnya menggunakan kayu ulen yang tahan air. Sedangkan kayu seru digunakan untuk membuat rangka rumah. Kayu ini cukup langka dan sengaja tidak digunakan untuk membuat bagian bawah rumah. Karena dalam kebudayaan masyarakat Palembang, kayu seru dilarang diinjak atau dilangkai. Pintu dan dinding rumah limas biasanya diukir dan dibuat ornamen yang menggambarkan nilai-nilai kebudayaan Palembang. Jadi rumah limas terdiri dari 5 tingkat sekaligus 5 ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi itu saja tentang rumah limas Palembang. Saya kembalikan kepada Ibu Zulfa. Oke, terima kasih Manda. Terima kasih semuanya atas pemaparan materinya mengenai rumah limas. Jadi dengan adanya lembar kerja tadi kita bisa mengetahui bahwa rumah limas itu ternyata memiliki tingkat yang sangat banyak ya. Ada 5 tingkat. Itu tadi apa yang disebutkan oleh Manda tadi? Bengkalis ya namanya? Iya, bengkalis. Ya, betul sekali. Yang sudah disampaikan oleh Dini itu juga sangat lengkap, mulai dari identifikasi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan itu juga sangat lengkap. Nah, itulah tadi materi kita mengenai teks deskripsi. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini bisa menambah pengetahuan kalian mengenai teks deskripsi. Nah, itu saja. Tidak ada tugas untuk minggu depan. Yeay. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum.